wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juleha, saya salah satu guru di UPTD SDN 1 Tugu. Saat ini saya sedang menjalani program calon guru penggerak angkatan 11. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah, yaitu Bapak Dirham SPDI, kepala sekolah saya sendiri di UPTD SDN 1 Tugu, tentang kasus-kasus dilema etika. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Juleha. Mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktunya untuk mewawancarai selama ini bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan terhadap dilema etika. Sudah siap Pak? Insya Allah siap. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Satu-satu dulu ya Bu Juleha. Iya. Banyak Bu Juleha yang ngasih soal. Santai Ya. saja Pak. Jadi yang berkaitan dengan mengidentifikasi ya Iya. etika moral atau bujukan moral itu kita di situ banyak sekali kejadian yang sering kita alami di siswa. Di antaranya ada anak yang sekolahnya malas tapi dia mempunyai potensi yang bagus. Terkadang ada anak yang maaf ya di pelajaran matematiknya kurang umpamanya, tapi di olahraganya bagus. Itu satu masalah juga. Dan ada anak yang kalau berangkat sekolah pelajaran olahraga saja. Ada yang seperti itu gitu. Jadi harus kita tanggapi, kita hadapi dengan baik. Ada juga anak yang suka membuang sampah sembarangan, padahal sudah dikasih tahu membuang sampah itu ada tempatnya. Itu identifikasinya diantaranya, padahal masih banyak lagi. Baik Bapak, sekarang bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk mengambil keputusan, saya sebagai kepala sekolah biasanya berdiskusi dengan guru-guru, dengan wali kelas. Namanya ada kelas 6 yang melakukan dilema etika, seperti anak itu sekolahnya mah pintar ya Ibu juga. Sekolahnya pintar tapi dia malah jarang sekolah. Tapi dia punya potensi di pelajarannya, pelajaran matematiknya pintar. Itu kita kalau Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ini sebuah dilema ya. Ibarat pepatah makan buah si malakama. Kedua-duanya sangat benar, punya potensi. Dari mana yang kita ambil yang lebih baiknya. Jadi kita mengambil umpamanya jika ada siswa ya, yang satu malas tapi pintar, itu dilema kan Ibu Juleha. Yang satu laginya bodoh, maaf ya, atau kurang lah di pelajaran ini, tapi dia semangat belajarnya, berangkat terus. Nah, itu kalau kita tidak mengambil keputusan, salah satunya umpamanya memberikan nilai, walaupun dia anak ini pintar ya Ibu Jul, kalau dia tiap harinya ada saja alfanya, maka untuk mengambil langkah-langkah yang tepat itu kita ambil lebih bagus, kita mengambil anak yang rajin walaupun dia kurang. Itu masih bisa kita berikan motivasi pelajaran untuk lebih rajin belajar lagi,
untuk mempelajari pelajaran yang sudah disampaikan. Ibaratnya anak ini ada kemauan bisa berubah. Baik, Pak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang kami ambil selaku kepala sekolah biasanya bekerja sama dengan wali kelas, dengan wali murid, dewan sekolah, itu diantaranya untuk menyelesaikan masalah seperti tadi anak yang pintar tapi malas, itu kita berdiskusi dengan wali kelas. Terkadang ada wali kelas yang Pak ini Bapak malas walaupun dia pintar, pokoknya saya akan kasih nilai rendah. Baik, Pak. Sekarang, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektifnya, Pak? Yang paling efektif ya pengambilan keputusan. Yang paling efektif itu untuk mengambil keputusan yang kita hadapi di permasalahan ini, kita harus sering berkoordinasi sih. Koordinasi dengan guru, dengan wali murid. Kan kita di sini ada grup WA kelas, dengan berkoordinasi dengan wali murid dan wali kelas itu akan menyelesaikan masalah. Baik, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya nih, Pak. Tantangannya Iya. tantangannya ini mungkin sangat berat. Terkadang ada anak ya, yang pintar, tapi ya itu tadi seperti tadi itu pintar, tapi dia malas, itu tantangan. Namun tatkala kita kasih nilai yang rendah, orang tuanya tidak terima. Kadang gitu. Itu tantangan yang beratnya. Kita pintar ya, mungkin beli mie enggak deh Pak, ayo mandi gitu. Begitu Kak. Iya, Pak, benar. Itu dilemanya ada orang tua yang kurang menyadari. Baik, Bapak. Sekarang apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal mengatasi dilema etika ini, biasanya saya selalu sekolah sering yang menyampaikan pada siswa tatkala upacara bendera, sering memberikan pengarahan agar siswa tidak melanggar etika di upacara bendera. Guru-guru juga selalu saya sampaikan tatkala memberikan pidatonya, juga di acara hari Jumat itu kan setelah sholat duha bersama di keagamaan, saya dan juga guru agama menyampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada seseorang atau ya itu diantaranya adalah rekan-rekan guru, karena dengan adanya kerjasama kita satu tim untuk mendidik anak bangsa, anak-anak kita, maka masalah apapun akan kita selesaikan jika kita bekerja sama dengan masing-masing, dengan semua guru. Jadi tidak semuanya menumpukan pada saya, wah itu mau urusannya kepala sekolah ya, wah bukan, kita ini harus bekerja sama meringankan masalah, menyelesaikan masalah.
Baik Pak, ini yang terakhir ya Pak ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman ya, menghadapi anak-anak, tentunya kita harus sering memberikan pengarahan, memberikan terus tidak bosan memberikan pengarahan-pengarahan pada anak agar mereka tidak melanggar etika, tidak melanggar dilema etika, agar mereka lebih baik. Yang tadinya malas, mari kita terus tidak bosan mengajar supaya mereka rajin belajar. Begitu Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas semua jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali ya Pak ya. Saya cukupkan sampai sini Pak. Ya, mohon maaf. Tidak memuaskan jawabannya. Sama-sama Pak. Mohon maaf juga apabila saya dalam menyampaikan pertanyaannya kurang berkenan untuk Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, hari ini hari kedua saya berada di UPTD SDN 1 Tunggu Payung bersama Pak Haji Waid SPDI sebagai kepala sekolah, ingin mewawancarai tentang bagaimana beliau mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Itu juga sehat. Sehat Pak, alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Ya, saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Iya. Langsung saja ya Pak ya. Siapa? Yang pertama nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama tentang masalah identifikasi kasus. Pertama yang kami biasakan itu diajak, ditepati, lalu dikasih saran, masukan-masukan yang mengaruh pada kebaikan, seperti bercerita, mendongeng. Kalau anak yang rajin dapat ini, dapat itu, seolah-olah kita itu mengajak kepada anak di sekitar dongeng-dongengan yang merangsang anak itu mengajar kebaikan. Oh iya, baik Bapak. Yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ada dua kasus. Yang pertama yaitu dari pertanyaan itu tentang masalah sama-sama kepentingan. Iya, kebajikannya sama. Pertama, sebelum kita ambil keputusan, yaitu saya selalu sebagai kepala sekolah, yaitu untuk bermusyawarah terlebih dahulu pada bapak atau ibu guru yang dianggap itu adalah sepuh atau paling sepuh, boleh dikatakan dituakan, kepada SDN 1 Tunggu Payung ini untuk mengambil keputusan-keputusan yang akan saya sikapi tentang keputusan itu. Yang pertama. Untuk yang kedua, saya mengambil sikap atau keputusan yang sifatnya yaitu adalah mengajar pada anak dan mendidik agar anak itu lebih baik daripada yang sekarang. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Untuk langkah-langkahnya, saya ada langkah-langkah, yaitu ada 3 langkah yang saya pelajari dari beberapa pengalaman. Yang pertama, langkah yang awal memberikan contoh perilaku baik dan sopan. Kemudian yang kedua, perhatian pada semua guru. Kemudian yang ketiga, memotivasi pada semua guru atau personil yang ada di SDN 1 Tunggu Payung ini agar memberikan ilmu dengan ikhlas tanpa ada imbalan. Baik Pak, sekarang Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektifnya, Pak? Yang paling efektifnya yaitu mengajak kepada semua atau kepada anak-anak agar banyak, yaitu pertama boleh dikatakan kata orang NI atau orang pesantren namanya murojaah atau deres. Kemudian kita mengajak banyak membaca, baik itu ilmu pengetahuan, ilmu apa, intinya itu mengajak agar banyak itu ada mengaji dan banyak untuk masalah membaca dan membaca. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya nih, Pak. Tantangannya saya perhatikan ada dua tantangan. Yang pertama itu akibat pengaruh alat komunikasi, boleh dikatakan HP, karena zaman sekarang banyak yang gadget dan sebagainya. Jadi seolah-olah itu anak masih pengaruh sama HP itu. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya perhatian dari orang tuanya. Baik, Pak. Sekarang, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kita memiliki prosedur atau jadwal, tentunya kita itu mengharapkan pengennya ada kejadian-kejadian. Oleh karena itu saya langsung mengambil sikap pada waktu kejadian itu langsung diselesaikan dan keputusannya. Baik, Pak. Sekarang, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, yaitu faktor yang mempengaruhi diantaranya untuk penyelesaian kan. Penyelesaian yang pertama yaitu dari kita membentuk dari paguyuban wali murid. Kita di sini di SDN 1 Tunggul Payung mengadakan paguyuban masing-masing kelas, baik itu kelas 1 sampai kelas 6 untuk membentuk paguyuban. Supaya apa? Supaya ketika ada kejadian tersebut kita tidak mengumpulkan semua wali murid. Jadi ada perwakilan dari paguyuban dari wali murid. Kemudian yang kedua ada dukungan atau motivasi yaitu dari Bapak Komite. Baik, Pak. Yang terakhir ya, Pak, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika? Pengalamannya untuk kesimpulan itu dari dilema kasus dilema etika, yang pertama yaitu dari aspek kitanya sendiri, dari pribadi kita sendiri, apakah pribadi saya ini berkelakuan baik atau belum menurut bapak dan ibu yang ada di sini. Jadi melihat dari tingkah dan lakunya kitanya, apakah dianggap sudah baik, apa belum, itu terinspeksi apa inovasi dari diri pribadi, apakah sayanya berkata tidak sebelum kita kepada orang lain, otomatis pribadi kita dulu yang harus kita berikan contoh yang terbaik. Baik, terima kasih Bapak. Sepertinya sudah sampai sini saja Pak pertanyaannya. Sama-sama, mudah-mudahan Ibu ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas ini. Terima kasih. Mohon maaf waktunya ya Pak ya. Atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.